Pak Kapolri ngomong ulang-ulang, siapapun pimpinan atau kepalanya yang tidak beres, tidak mampu kontrol dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tercela bertentangan hukum, dia potong kepalanya. Ini seperti kata Prof. Saitapi, ikan itu tidak pernah busuk dari ekor. Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, nyata atau hoax? Kita langsung minta tanggapan Pak Alphonse ya, selaku pengamat. Ini hoax atau benar ini Pak Alphonse? Terima kasih. Jadi memang ini fenomena era digital ini demikian menarik. Dari hoax atau kebenaran itu tidak jelas, tapi nyatanya kalau kita mau pelajari orang Madura itu menjadi pemulung ya, dia ngumpul semua limbah dan sampah, nanti dia pilah-pilahkan mana yang kira-kira ada nilai. Nah, hoax maupun kebenaran yang belum jelas ini, apabila yang seperti tadi kata Pak Sugeng, polisi punya kewajiban untuk melakukan verifikasi dan identifikasi dan jelaskan, oh ini hoax atau tidak hoax. Karena kalau tidak dijelaskan, ini akan berkembang biak hoax-hoax serupa dan berbahaya karena akan meruntuhkan atau kewibawaan penegakan hukum di kemudian hari. Nah, jadi kegiatan cyber patrol dari Polri punya cybercrime, kalau dia kan pada media konvensional yaitu TV dan sebagainya dia datangi atau dia take down semua konten, hal-hal yang berupa bergentayangan ini pun dia perlu evaluasi untuk berikan feedback pada masyarakat agar masyarakat mendapat pencerahan secara proporsional dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Karena sudah berapa hari ini, kalau seperti tadi kata Pak Sugeng, kelihatan slide-slide ini kalau istilah Polri dan TNI itu bulkonah ya. Kalau orang presentasi, begini kira-kira, panah, garis, dan kotak-kotak ini, siapa berbuat apa, berhubungan bagaimana, dan unsur dan sebagainya, nomor-nomor HP tercantum. Ini kelihatan memang tidak asing dengan dunia-dunia kedinasan. Dan sekarang ada lagi generasi kedua, kalau kemarin seorang FS menjadi rajanya, sekarang ada seorang Kabareskrim dengan jejaringnya. Dan ini bisa mungkin kita lihat pada saat Ferdi Sambo itu mau diperiksa dan sebagainya, dia akan ngamuk-ngamuk katanya. Saya akan bongkar semua ini kalau memang saya tersangkakan. Itu cerita yang tersebar di berbagai media. Nah, mungkin saja ini adalah ekor daripada sebaran ancaman dia. Karena kalau kita mau bilang, permainan ini kan permainan karena kewenangan ya. Pak Kapolri ngomong ulang-ulang, siapapun pimpinan atau kepalanya yang tidak beres, tidak mampu kontrol dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tercela bertentangan hukum, dia potong kepalanya. Ini seperti kata Prof. Saitapi, ikan itu tidak pernah busuk dari ekor, ikan busuk dari kepala. Nah sekarang tinggal Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, mau bersih-bersih nggak? Termasuk ya kalau memang ada nyenggol dirinya dijelaskan. Oh dulu memang mungkin begini, begitu, karena lepas dari pengamatan, karena kadang-kadang begini, orang yang berenang dari dalam lumpur kadang-kadang keluar juga bunga lotus ya. Tidak terlalu kemungkinan karena polisi ini kan berbagai kewenangan yang merampas hak-hak warga negara, dan kewenangan-kewenangan itu kalau apabila tidak dikontrol dengan baik bisa dia salah gunakan, dan dalam salah gunakan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan. Karena jangan lupa seperti versi pertama FS ini kan, Pak Kapolri kan kemana-mana, ke DPR, ke Menteri dan sebagainya. Pak Kapolri sampaikan, apabila ada yang main-main dengan narkoba, main-main dengan korupsi dan sebagainya, beberapa online dan beberapa tindak pidana. Ini Pak Sambo ini, mana coba buka maskernya, mana nomor WA dan sebagainya. Pak Erik, Pak Menteri, inilah. Jadi Pak Kapolri memberikan tanduk dan taring kepada seorang Sambo, dan ini taring dan tanduk ini dengan dia jadi Kasat Gasus itu ya, sekarang jejaring kekuasaan kemaharajaan ini berkembang biak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Saya juga hanya pada internal Polri perlu pelibatan. Nah, saya ingin pandangan dari Pak Alphonse. Tim seperti apa dan target kerangka kerja, pola kerja seperti apa untuk target isu tadi supaya tidak apakah benar atau tidak ini harus terungkap ke publik. Nah, seperti apa mungkin masukan dari pandangan dari Pak Alphonse? Terima kasih. Jadi kalau menindaklanjuti apa yang menjadi bahasan Pak Petrus tadi, bentuk timnya, mestinya kalau memang
taruhlah rangkaian daripada sinetron seri pertama, seri kedua akan berseri-seri. Nah ini kan menimbulkan, kalau toh harus dipercayakan kepada institusi penegak hukum juga, yang juga di Tenggarai mungkin juga semua juga kakinya belepotan. Kalau toh harus ada tim independen, kayak apa tim independen? Kalau memang seperti itu, daripada Pak Mahfud itu ngomong di podcast dan sebagainya, dia sendiri Menko Polhukam sebagai koordinator. Silakan dia bentuk tim lintas kompetensi mungkin, lintas kewenangan mungkin, dan termasuk LSM mungkin, sehingga mereka kayak di Amerika tuh sistem URI, mengumpulkan berbagai data informasi, melakukan analisa dan pengkajian, menemukan oh ini kayak apa kira-kira jejaring bekerja, kayak apa kira-kira dana beredar sehingga ke pencucian uang, kemudian penyalahgunaan wewenang, ini kewenangan apa yang disalahgunakan dan sebagainya. Karena hal tersebut kalau dibiarkan ini dari hari ke hari akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum di negara ini, dan betapa bahayanya kalau masyarakat itu nanti berontak ataupun tidak mempercayai aparat penegak hukum. Seperti kita lihat fenomena beberapa hari yang lalu, ada mobil polisi lewat, orang teriak Sambo, Sambo, Sambo. Ada polisi bertugas dan teriakin Sambo. Jadi polisi yang bertugas di lapangan pun akan mengalami degradasi moral karena dia merasa memang di mana-mana masyarakat melihat dan tidak percaya. Karena mereka melihat kalian itu cuma bertugas, berpangkat dan dapat makan gaji, tapi untuk kepentingan dirimu sendiri, seolah-olah begitu. Nah, ini harus cepat-cepat disikapi. Karena di sisi lain pun, kan tidak mungkin kalau masyarakat ngomong seperti itu, bereaksi seperti itu, dan istilahnya celometan, seenaknya. Sekarang kalau ditangkap si A, si B karena menyebarkan berita bohong dan hoax, ini akan dapat perlawanan karena kredibilitas polisi pun sedang dalam titik-titik yang rawan. Nah, dalam kondisi anomi seperti ini, kehilangan norma seperti ini, harus ada cepat-cepat langkah-langkah penyelamatan daripada, ya taruhlah yang kita bisa harapkan sekarang, Menko Polhukam mengatasi ini. Karena mungkin dengan dia kan punya kewenangan banyak, lintas instansi dan lintas kewenangan bisa dikerjakan. Begitu kira-kira. Pak Alphonse, ini kan 3 hari sudah beredar di media sosial dan belum ada pernyataan resmi Polri bahwa itu adalah hoax atau berita atau membantahnya misalnya. Nah, ini kan banyak makna, pesan di balik itu misalnya. Bisa benar atau mungkin jangan-jangan memang belum menjadi kajian khusus, menjadi perhatian khusus dalam konteks ini. Nah, saya ingin tanggapan Pak Alphonse seperti apa tentang dugaan Pak Petrus tadi. Kenapa masih lamban merespon ini, padahal sudah beredar luas di media sosial? Kelambanan dalam merespon ini mungkin saja polisi berpikir dia melihat dahulu reaksi masyarakat, karena ini kita nggak usah ngajar ikan berenang. Polisi punya Kaba Intelkam, kerjaannya dia mengkolek berbagai informasi dan data, mengevaluasi dan analisis, dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan untuk tindak lanjut, action plan. Nah, menurut saya ini pasti sudah dikerjakan oleh Intelkam, melakukan kajian. Namun setelah kajian itu bagaimana diteruskan kepada pimpinan dan dihumaskan kepada masyarakat. Karena kalau kita ingat zaman Perang Dunia Kedua, kata Goebbels itu, salah satu menteri propaganda Hitler, sebuah kebohongan yang berulang-ulang disampaikan maka menjadi sebuah kebenaran baru karena tidak dibantah. Nah, kalau itu menjadi kebenaran seperti itu, bisa terjadi ini sebuah operasi cipta kondisi untuk mendegradasi kewibawaan Polri. Cipta kondisi dari berbagai kelompok, berbagai pihak, entah kelompok individu, kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kinerja. Mungkin saja dari dalam Polri, karena begini, kita masih ingat pada saat Pak Tito Karnavian jadi Kapolri, dia meloncat beberapa generasi. Jadi ada beberapa generasi yang tersisih. Kemudian sekarang Pak Listio Sigit ini meloncat lagi beberapa generasi. Jadi di dalam Polri sendiri ada sekian generasi yang minggir jadi pemerhati atau menjadi ya sakit hati. Bisa terjadi itu. Di sisi lain dari masyarakat dari luar pun ingin polisi udah terlalu besar nih kekuasaannya. Mau masuk di bawah pertahanan kembali kek, masuk ke Depdagri kek, masuk ke kejaksaan, macam-macam. Berbagai kepentingan ini menjadi sebuah sarana cipta kondisi dari pihak-pihak yang ingin agar polisi begitu merajalela. Karena ada juga beberapa saat yang lalu NKRI itu disingkat dengan Negara Kepolisian Republik Indonesia, sehingga diangkatlah berbagai jabatan-jabatan ini kok polisi melulu,
Sehingga banyak juga dari instansi yang lain-lain dulu ada di dalam sistem kenegaraan ini eksis menjadi tersingkirkan. Nah, hal-hal serupa ini yang perlu diwaspadai oleh Polri. Sebab kalau pada era terdahulu itu mungkin polisi belum sekolah banyak ya, sekarang banyak polisi profesor. Zaman Pak Anton Sujarwo masih berkuasa menjadi Kapolri, ada Kapus Kodal Ops Polri. Tiap pagi itu laporan seluruh kejadian itu Kapolri tahu, Kapolda tahu. Jadi mereka cepat sekali mengantisipasi dan menyusun action plan dan perintahnya cepat. Nah sekarang ini karena jaring komando begitu luas, tetapi dengan kemajuan teknologi harusnya itu sudah masih bisa. Jadi berbagai data informasi itu masuk ke Posdal Ops sekarang ini dievaluasi oleh yang punya kaitan berbagai fungsi, Intel misalnya, terus dibagi pada fungsi-fungsi dan jadi masukan buat Kapolri bertindak. Karena kalau Kapolri bilang tindak tegas, tapi nama-nama orang-orang yang ada di berbagai infografis ini nama pejabat Polri di berbagai wilayah. Nah, nama pejabat ini bisa terjadi saling sikut-sikutan karena berbagai kepentingan, berbagai agenda begitu. Nah, ini yang harus cepat-cepat ditangani, harus cepat-cepat diberikan klarifikasi sehingga suasana uncertainty ini jangan berlarut-larut dan masyarakat diberikan kepastian penegakan hukum oleh aparat yang memang kredibel, yang memang tegas dan berwibawa. Karena sekarang kita bisa bayangkan, mobil polisi lewat aja orang teriak Sambo, Sambo, patroli polisi lewat Sambo, Sambo. Ini apa fenomena yang sedang terjadi ini? Ini fenomena menurunnya respek ataupun penghargaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum itu sendiri. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai sesuatu yang cukup memprihatinkan. Dan Pak Kapolri saya kira tahu benar, di antara banyak ranjau yang ada ini dia tahu benar bagaimana dia melangkah ke depan untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang sedang mengemuka hari-hari ini. Demikian. Pernyataan terakhir atau menjadi rekomendasi yang penting untuk apapun berkaitan dengan tema, silakan Pak Alfon. Baik, terima kasih. Mungkin ini saatnya kita dorong Pak Kapolri dengan slogan atau jargonnya. Kalau memang tidak bisa para Kapolda, Kapolres ataupun Dir ini bertindak, bawahannya yang neko-neko atau dianggap nakal, dengan jejaring ini saya potong kepalanya. Inilah saatnya Pak Kapolri kerjakan pemotongan kepala, karena ada pepatah Amerika itu zaman Abraham Lincoln, kita bisa menipu satu orang atau beberapa orang saat ini, tapi kita tidak bisa menipu semua orang pada saat yang bersamaan. Mari kita buka-bukaan dan kita potong kepala-kepala yang memang bandel terhadap Pak Kapolri, supaya polisi ini berwibawa dan dianggap punya ketegasan dalam menegakkan hukum. Demikian.